Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Untung selaku Ketua MKKS SLB Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Kak Tanti atau mungkin yang mewakili dari Warcap Kabupaten Bantul ya. Mohon maaf belum bisa meneliti satu persatu. Kemudian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir di virtual ini. Yang juga saya hormati, berikut juga Pak Saji, rekan saya di Kalibayam yang saya hormati. Perkenankan, mohon izin kami untuk membersamai Bapak Ibu sekalian terkait dengan undangan dalam bentuk virtual untuk kegiatan kursus mahir dasar di SLB se-Kabupaten Bantul pada tahun ini 2022. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sebelumnya mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Untuk pada sesi malam hari ini kita bersua di virtual ini untuk topik pembahasan kaitannya dengan persiapan kursus mahir dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, kakak-kakak dari Warcap Bantul yang juga saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita awali dengan bacaan tasniyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon berkenan dengan sangat Bapak Untung untuk memberikan kata sambutan pada kesempatan kali ini. Semoga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampai kita hormati Kak Tanti ya, bener nggih ring Warcap nggih. Belum kenalan tadi. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Bantul yang mewakili. Yang saya hormati juga Mas Yanto, Pak Saji selaku siapa beberapa kali dibantu ya. Maaf saya manggil keliru Pak Pak Ibu. Saya tadi bingung dengan kakak tadi untuk kakak itu Pak kepala sekolah apa guru pramuka gitu tadi ada yang tanya gitu. Ternyata maaf nih kurang familiar Pak Untung ya. Kak Untung. Kakak pembina ya Sebantul. Pertama adalah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan, yang sehat sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa walaupun lewat daring ya. Kita bisa iya ini adalah terima kasih juga kepada kakak Kamina sekolah bisa mengikuti kegiatan ini walaupun undangan tadi mendadak nggak apa-apa tadi pagi Mas Yanto menyampaikan untuk kegiatan persiapan untuk kursus mahir dasar. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah walaupun kita sudah tidak ada kegiatan ya karena memang masih ada pandemi ini sebagai alasan menurut saya ya karena pandemi gitu ya padahal bisa kegiatan seperti virtual kayak gini tapi juga nggak apa-apa dan alhamdulillah ini pandemi COVID sudah instan minta maaf kemarin pas lebaran minta maaf kayak itu jadi nggak ada apa-apa ya dan akhirnya juga kita sudah booster jadi alhamdulillah sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Insya Allah ke depan kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah SWT. Amin. Bapak yang hormati, melihat dari undangan tadi, ini kalau tidak salah nengok ke belakang ya. Kalau nggak salah waktu itu tanggal 1 Desember 2021 ada review
SKU ya di Pembina. Kemudian pada tanggal berapa itu 8 ya salah, Desember juga itu juga ada pertemuan lagi rakor untuk Pembina Pramuka SDIY juga di Pembina. Nah, salah satunya adalah menindaklanjuti karena memang anak-anak kita, teman-teman kita yang di Pembina di SLB ini penyuwun sewu Butanu Kak Tanti ya. Ini masih kalau Pak Untung bilang masih terabaikan, mungkin salah ya. Karena di Bantul sendiri memang sudah ada walaupun kita belum bersinergi menurut saya. Walaupun sudah tapi mungkin belum mantap itu ya untuk kuarcap dengan teman-teman dari Pembina Pramuka di SLB. Nah, dengan adanya itu memang dulu programnya adalah kegiatan itu juga akan audiensi ya Pak Saji ya dengan Kuarcap Bantul waktu itu dan alhamdulillah sudah dilaksanakan bahwa anak-anak ABK itu juga sama derajatnya atau haknya dengan teman-teman yang di reguler. Ini monggo saya pikir nanti Kak Tani juga bisa memberikan pencerahan pada kita semua bahwa perlu program untuk ABK, sehingga nanti anak-anak kita juga bisa berkiprah dan sebagainya, bisa digabung atau sendiri. Saya masih ingat waktu itu di tahun berapa saya lupa di Karanganyar itu gabung antara ABK dengan reguler, masih ingat saya itu, dan itu awal-awal auto di SLB Negeri 2 Jogja itu pernah ada. Kemudian yang kedua itu waktu itu di Mbah Barsari ya. Dan nyuwun sewu dari pelaksanaan itu kayaknya kita masih nyuwun sewu Kak Tanti ya, kita Pak Saji terabaikan ya. Nyuwun sewu ini kayaknya belum bisa sinergi baik gitu. Ini monggo nanti supaya anak-anak kita yang ABK itu juga sama dengan yang reguler itu bisa sendiri, bisa digabung dengan yang reguler. Sehingga monggo Bapak Ibu, Kakak punya semua, monggo nanti kita bisa bermusyawarah bersama sehingga nanti bisa menghasilkan atau membuat keputusan yang sangat sangat baik untuk anak-anak kita. Juga ini program yang tadi kursus mahir dasar ini memang salah satu syarat untuk jadi pembina pramuka. Walaupun di SLB itu kadang nggak punya sertifikat juga berani jadi pembina gitu ya. Ini hebatnya di SLB. Pak Untung ini nggak punya apa-apa nih, neng wani pramuka gitu. Kadang dengan negatif itu salah gitu ya. Nah, ini monggo ini hebatnya dari teman-teman SLB yang yang dikelola dana ABK. Monggo nanti setelah adanya kursus mahir dasar nanti monggo nanti bisa ditingkatkan lagi pelayanan juga pelaksanaan untuk pembinaan pramuka di anak SLB di Khususan Bantul dan mungkin juga nanti kiprah di tingkat DIY. Itu Mas semuanya monggo sekali lagi manfaatkan waktu ini untuk bermusyawarah. Yang kemarin rencana ada kursus mahir dasar nanti disesuaikan karena ini rencana itu pas liburan ternyata liburan juga banyak agenda sehingga mungkin nanti bisa disesuaikan untuk pelaksanaan tersebut. Baik itu Bapak Ibu dari saya karena nanti ada musyawarah yang baik mungkin nanti biar nanti bisa lebih luas. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung ya atas kata sambutannya untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya kita mohonkan dengan sangat kata sambutan dari Kak Pembina dari Kuarcap. Monggo Kak Tanti atau siapa ya hadir ya? Nggih. Monggo Kak Mansur. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diperkenankan bertemu dengan Bapak Ibu walaupun melalui media yang ada saat ini. Sebelumnya
Kak Untung ya, Kak, mulai kalau panggil Kak Untung. Kak Untung juga kakak-kakak kalau kepala SLB itu nanti jadinya kan jadi Kamabigus, kakak-kakak pembimbing Gus depan, juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Dan yang jelas saya ini mencari-cari teman saya yang lain tidak ada, yang dari WhatsApp itu terwakili saya dan Kak Saji. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semua, Kak Saji untuk tahun ini mulai dari tahun 2021 sampai 2026, ya, kami minta bergabung menjadi pengurus pramuka, khususnya di Andalan Cabang urusan pramuka berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah ini belum setahun, kemarin sudah dikumpulkan, kami minta Pak Saji untuk membuat apa ya, sudah banyak bercerita dengan Pak Saji yang dulu-dulu sudah pernah ada di WhatsApp, saya pernah ada apa itu kemah yang meriah sekali waktu itu, kemudian hilang, dan sampai saat ini juga kegiatannya mungkin ya karena kondisi pandemi juga, jadi belum pernah ada kegiatan. Nah, ini Nyun Sewu, saya perkenalkan dulu, Sugeng bergabung, ini Kak Budi. Kak Budi adalah Waka Warcap, urusan Binawasa. Nah, ini yang baru masuk nanti Kak Budi. Saya lanjutkan sekali lagi, kakak-kakak. Sebetulnya dari kuarter cabang Bantul, dari periode ke periode mesti kita ada dari kakak-kakak perwakilan untuk menjadi pengurus Warcap, terutama untuk menjadi andalan cabang urusan pramuka berkebutuhan khusus. Ya mungkin ketemune gagasan baru sekali ini. Jadi kemarin kami minta Kak Saji apa saja yang bisa dilakukan agar kita bisa menyelenggarakan kegiatan untuk kegiatan anak yang berkebutuhan khusus. Kemarin memang pengennya sih ada beberapa, tapi ini kita urutkan satu persatu. Jadi yang di ACC ini baru mulai dari kakak pembinanya dulu. Jadi kakak pembinanya nanti dibuat KMD, di kursus dulu. Kemudian nanti kalau ini sudah jalan, mungkin tahun depan Kak, hasil lele membina kakak-kakak nanti kita pertemukan di sini. Jadi masing-masing kakak pembina membawa peserta, nanti kita ada semacam jambore gitu khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ini memang sebetulnya kami tidak membedakan, Kak, tapi pernah saya membawa peserta kemah, terutama jambore. Jambore di tingkat nasional pun itu memang dijadikan satu, Kak, untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus, karena ternyata di situ mereka itu bisa benar-benar berekspresi sesuai dengan golongannya ya, Kak. Jadi mereka sangat bahagia sekali gitu, karena dulu saya tuh lupa dengan Kak siapa gitu mendampingi pas ikut di Jatinangor, Bandung itu, kebetulan kita belum menemukan couplingnya. Coupling untuk yang anak berkebutuhan khusus itu couplingnya jauh, sampai 2 hari itu belum ketemu couplingnya. Anaknya tuh sangat stres, sedih, nangis, saya nggak bisa berkomunikasi, ya pokoknya pasrah sama kakak pembinanya. Terus kakak pembinanya intinya sedih karena mereka tidak bisa bergabung dengan ya teman-teman yang mereka bisa bercerita. Itu akhirnya setelah kita menemukan couplingnya untuk yang berkebutuhan khusus, ternyata anaknya bahagia sekali. Dan di situ benar-benar ekspresi mereka sudah sangat luar biasa. Saya ikut merasakan bahagia sekali melihat mereka gitu. Nah, itu harapan saya nantinya di Bantul juga akan ada seperti itu. Kita berkumpul dan ini memang yang menjadi catatan kami. Ini kami selalu menyampaikan ke kuartir ranting, Kak. Jadi struktur organisasi gerakan pramuka itu memang beda dengan struktur bidang pendidikan, karena intinya saya tahunya kalau SLB itu ada di bawah langsung ditangani di provinsi. Kayak yang di ranting itu juga seperti itu, tapi yang kakak kita yang di ranting
Kuartir Ranting Bantul, alhamdulillah 17 kuaran itu semuanya ada pengurusnya. Jadi misalnya mau dienceloki, saya ada semua kontaknya, jadi semua hidup, semuanya ada pengurusnya, aktif semua. Saya selalu menyampaikan ke kakak-kakak untuk juga mengajak karena anggota Kuaran itu yang paling banyak peserta didik, yang mempunyai peserta didik itu adalah Kuartir Ranting. Jika di sini kami sampaikan, jangan pernah lupa di Kuartir Ranting itu gugus depannya macam-macam. Ada yang berperangkalan di sekolah dasar, ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang di masjid, yang itu namanya satuan komunitas, dan satunya lagi ada yang di SLB. Nah, sementara ini yang saya kok biasanya kalau ada yang ngaruh itu kayaknya kelihatannya baru yang pleret. Yang lainnya itu masih selalu kita ingatkan. Kalau pleret itu mesti ada, saya tanya mesti ada kok pembinanya bergabung kegiatan apa-apa itu. Yang lain monggo juga, jadi masing-masing kakak sesuai dengan wilayahnya. Nanti jangan pernah segan juga endang-endang ke Kuartir Ranting. Setiap Kuartir Ranting pengurusnya ada dan aktif semua di situ. Itu Kak. Jadi hanya mengingatkan untuk struktur organisasinya memang kuartiran SLB, walaupun sekolahnya ada langsung di provinsi. Apa ya yang bahasanya apakah itu untuk ke atasnya itu ke provinsi, tapi untuk di Pramuka tetap ada di bawah di Kuartir Ranting. Sehingga ini pun nanti harapannya kalau Kuartir Ranting ada kegiatan, kakak-kakak juga bisa bergabung di situ. Dan besok pun kalau kita akan mengadakan kegiatan sebantul, atas namanya adalah dari Kuartir Ranting. Dengan adanya Kuartir Ranting seperti itu, mudah-mudahan jika misalnya terjadi sesuatu harus dengan biaya-biaya, ya nanti Kuartir Ranting juga selalu kita ingatkan untuk selalu berbagi juga dengan SLB. Itu tentang peserta didik. Kemudian kaitannya dengan KMD, ini memang kemarin sudah kami sampaikan ke Kak Saji, ini 2 tahun memang Kuartir Cabang Bantul vakum karena adanya pandemi, kita mendapat resiko refocusing COVID, sehingga dana hibah dari Kuartir Cabang Bantul yang biasanya cukup untuk kita mengadakan kursus mahir dasar itu tanpa menarik biaya. Untuk saat ini memang benar-benar contoh Kak, itu Kak Saji tahu sendiri kemarin bagaimana merenteng, akhirnya kita berbagi karena 2 tahun juga tidak ada KMD, sehingga banyak Kuartir Ranting yang minta untuk KMD, nah jatah KMD itu akhirnya dibagi 2. Jadi untuk karena Kak Saji mengajukan programnya ada KMD, kemudian nanti ada semacam peta seni atau mungkin jambore dengan peserta didiknya, akhirnya kita ambil yang KMD-nya dulu biar pembinanya nanti standar sama pembinanya, kemudian ketika mempertemukan putra-putrinya dalam satu kegiatan itu paling tidak sudah mempunyai dasar. Sehingga KMD yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Bantul dananya dibagi 2. Nanti untuk yang umum karena sudah banyak yang daftar Kak. Biasanya mereka tuh daftar nulis jeneng titip neng buku, pokoknya nek KMD saya ikut dari Kuartir Ranting mana. Target kita juga tidak banyak, memang paling hanya untuk 40 orang karena dibagi 2, ya akhirnya yang dari umum pun tetap kita sama Kak, nanti membayar iuran. Dulu juga pernah seperti itu, tapi pernah juga mereka gratis sampai KMD, KML, gratis kadang untuk sangu karena yang kita kolaborasinya dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan, yang mempunyai program, kita yang melaksanakan, sehingga sangune itu sebetulnya dari Dinas Pendidikan, bukan dari Kuarcap. Kuarcap hanya menyampaikan. Tapi kebetulan untuk tahun ini kita tidak ada, Dinas Pendidikan juga belum berani berkolaborasi kegiatan dengan Kuartir Cabang dengan melaksanakan KMD. Nah, selanjutnya juga nanti sebagai bahan pertimbangan KMD itu kita selenggarakan untuk 6 hari Kak. Kita 70 JPL. 70 JPL dilaksanakan dalam waktu 6 hari. Dan 1 hari itu sampai malam, nanti di akhir, karena kita akan ada praktek api unggun. Senin sampai Jumat, malam Sabtu api unggun sampai Sabtu siang. Dan kegiatan yang kita laksanakan, prakteknya, teorinya nanti sekitar 2 hari, selanjutnya kita praktek.
Dan untuk pelaksanaan KMD di sini memang kami menggunakan karena mendapatkan apa ya, istilahnya acuan apa itu, materi-materi itu sudah ditentukan dari kuartir nasional. Nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contohnya misalnya kita mengadakan KMD untuk PGSD itu ya kita cenderung banyak ke siaga penggalangnya. Dan nanti kami juga ingin mendapatkan masukan dari kakak-kakak, kira-kira kalau di SLB itu usianya itu usia seberapa. Terus nanti misalnya yang jadi patokan membina itu kan SKU, kami juga sudah ada SKU untuk contoh SKU untuk memang ini kemarin dari kuartir daerah 12 juga baru memberikan contoh bukunya, jadi nanti kita perbanyak, kita buat seperti buku besar saja. Jadi seperti buku itu SKU-nya dari semua apa itu Kak, golongan yang apa itu ketunaan dari situ ada semua sudah kita siapkan. Karena kita juga sudah mengisi KMD seperti itu di UPY Kak. UPY itu punya fakultas yang jurusannya PLB. Itu jadi kami sudah ya mempunyai pengalaman mengisi itu, bahkan peserta didiknya pun, pesertanya mahasiswanya pun ada yang mahasiswa tunarungu, ada mahasiswa yang tunanetra, itu kami nanti yang satu tak ganti apa itu kartu. mempunyai pengalaman di situ, sehingga mudah-mudahan ini juga nanti akan menguntungkan. Dan di sini kami mohon maaf, ini sebetulnya tadi yang harus di sini itu ada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, ini Kak Dr. Jumarudin, minta izin karena sudah terlanjur ada janjian kegiatan di Kalurahan. Terus di sini yang hadir adalah Kak Budi Priyono itu Waka Binawasa. Jadi kami ada di bawah Waka Binawasa, ada di Pusdiklat, sementara saya di Pusdiklat di sini menjadi wakilnya Kak Jumarudin. Dan kebetulan dulu kalau kita pernah ada yang sudah pernah ketemu Kak, dulu pernah kuartir daerah menyelenggarakan bekerja sama dengan dulu ada KMD di SLB Pembina yang dulu sebelumnya ada di hotel mana itu Brongto itu kayaknya. Itu sudah pernah kami mengadakan kegiatan KMD khusus untuk pembina SLB SDIY. Nah, yang belum itu KML-nya, dan dulu itu masih umum Kak. Jadi memang dulu pertanyaan dari kakak pembina itu belum terjawab karena waktu itu SKU untuk yang SLB itu belum ada. Nah, sekarang sudah ada, mungkin kemarin juga sudah ada yang pernah atau mungkin mewakili ke kuartir daerah karena kita pernah membahas di situ melalui Pusdiklat. Kebetulan saya juga ikut di Pusdiklatda, ikut di bidang diklat di sana, sehingga mungkin pernah ada yang ketemu, kita bahas SKU-nya, SKU untuk SLB seperti apa, jadi sedikit banyak nanti, atau mungkin masukan-masukan apa yang mungkin yang diinginkan oleh kakak, kami harapkan. Mungkin itu Kak yang tadi diminta sedikit, tapi ternyata SKW ngomong ora sadar, mungkin terlalu lama. Nyon pangapunten, nanti disambung lagi dalam sesi tanya jawab atau apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur nuwun sangat ini Kak Tanti, penjelasan paparannya ini sangat membantu kami di SLB ya, terutama nanti untuk pramukanya ya, karena emang gimana ya, bisa dikatakan masih perlu semangat lebih ya untuk kami yang di SLB ya, meskipun juga ada teman-teman di daerah yang lain cukup gesit ya untuk terkait dengan ini. Nah, sementara untuk SKU memang baru beberapa waktu yang lalu Kak Tanti ya, mungkin sebelum puasa Ramadan kemarin itu sudah diselesaikan. Kemarin awalannya juga di Kuarda di Babarsari untuk menggodok ini sampai kemudian terakhir dilaksanakan di SLB Pembina dengan Kak Padi motornya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya, sudah ada revisi kedua atau ketiga gitu. Nanti diterapkan. Pada prinsipnya kita mengacu yang umum ini Kak. Mengacu yang umum terus kita breakdown-kan ke bawah sesuai dengan ketunaan. Jadi setiap dari anak-anak kami, siswa kami kan satu dengan lain kan sangat unik dan berbeda. Nah, sehingga
sosok pembina merupakan hal yang mendasar untuk bisa menerjemahkan dari SKU yang mengacu ke umum, kemudian agar bisa dilaksanakan anak-anak kami di ketunaan yang berbeda satu dengan yang lain. Nggih, ngoten Kak Tanti, terima kasih. Untuk selanjutnya kita mohonkan dengan sangat Kak Budi yang sudah berkenan rawuh hadir di virtual kita untuk memberikan pengarahan penjelasannya. Semoga Kak Budi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dengar Nyon sewu kakak-kakak semuanya, saya tidak mengaktifkan kamera karena lagi di jalan. Ya, pangapunten saestu. Alhamdulillah saya bisa ketemu malam ini. Intinya bahwa di Binawasa, untuk yang anggota Pramuka Dewasa, kami mewakili Kakwata memang sangat mengharapkan dari beberapa waktu kemarin kakak WhatsApp kita sekarang begitu antusias sampai memberikan satu catatan khusus untuk segera dilaksanakan. Untuk itu kemarin dari apa yang jadi hasil raker dan beberapa kali pertemuan, akhirnya Nyonsewu Kak Tanti sama Kak Budi yang ada di WhatsApp itu memang kami memohon kepada beliau untuk bisa memfasilitasi semuanya dan terlaksananya beberapa program dari Binawasa. Karena yang diurus untuk Binawasa adalah orang dewasa, berarti adalah untuk para pembina, pelatih, instruktur, dan lain-lain yang ada di kuartir cabang Bantul. Nah, salah satu yang diprogramkan kemarin adalah kursus mahir pembina tingkat dasar atau KMD untuk pembina di anak berkebutuhan khusus. Untuk itu kemarin Kak Warta pesan monggo dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan kurikulum yang ada dan dalam tanda kutip dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Karena apa yang dikatakan Kak Tanti tadi benar bahwa 2 tahun pandemi itu memang sudah menghilangkan dalam tanda kutip ya, menghilangkan banyak sekali dana untuk pelaksanaan kegiatan di kuartir cabang Bantul. Untuk itu nyuwun pangapunten jika memang ada saat ini kami dari kuartir khususnya sudah diwakili Kak Tanti tadi memang akan meminta untuk sedikit biaya bahwa untuk membantu kegiatan pelaksanaan KMD. Dan kami sangat antusias kalau bisa dikatakan sangat bersemangat untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ini. Namun itu ya Pak Uta bahwa mari kita bekerja sama dengan baik untuk membantu, untuk membimbing, mendidik, serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, oleh pendidik, oleh negara kepada anak-anak kita yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Kata cekap mekatan yang pangapunten, tetap saya akan mengikuti biarpun aktif kameranya. Nanti mengatakan ke Adimatur Nuwun juga ya pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Kak Budi atas tambahan pengarahannya untuk pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Monggo tetap fokus konsentrasi nggih Kak, jenengan masih nyetir.
Matur nuwun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kakak sekalian yang juga saya hormati, untuk selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan persiapan kursus Mahir Dasar. Untuk tahun ini kita mencoba mengoptimalkan di pembina SLB Sebantul ya. Beberapa waktu yang lalu Kak Saji sudah komunikasi dengan Kewarcap yang salah satunya diwakili Kak Tanti untuk terkait dengan pelaksanaan KMD. Salah satu yang telah disepakati untuk yang pertama bahwasanya kita nanti untuk peserta kurang lebih 30 nggih ya, 30. Terus yang berikutnya terkait dengan administrasi ya, pembiayaan begitu. Kita dari masing-masing personil ini dialokasikan dananya itu 250 ya untuk bisa dipakai dalam kegiatan KMD yang nanti akan kita selenggarakan. Nah, kemudian dana yang lain itu sudah ada spotting dana dari tadi disampaikan Kak Tanti ya, dari pemerintah daerah ya, pemerintah Kabupaten Bantul yang selama ini Ibu Muslih, Ibu Bupati Bantul cukup konsen untuk membersamai kaitannya dengan kegiatan kepramukaan, terlebih juga untuk pramuka yang berkebutuhan khusus, jadi tidak ada perbedaan antara yang umum dengan yang khusus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya terkait dengan hal itu nanti kita mohonkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir untuk nanti mengirimkan personilnya. Ya, personilnya monggo dipilih siapa yang nanti untuk bisa mewakili di sekolahnya masing-masing. Kalau di Bantul itu kan ada 20 SLB ya. Kemudian paling tidak minimal satu orang berarti 20. Cuma ada catatan karena di SLB itu terutama yang di Kalibayem itu banyak ya. Paling tidak nanti kita personilnya ada 5. Perwakilnya ada 5. Nanti nek mau mengarah ke 30 ya, berarti kan yang 19 ditambah 20. Ya 19 tambah 5 sudah berapa itu? 24 ya. 24 masih sisa 6. Nah, sisa 6 itu nanti bisa diberikan kuotanya untuk yang SLB 2 mungkin bisa ditambah umpamanya 3. 3 berarti berapa itu? 29. Ya, tadi jatahnya 6 ya. 29 masih 1. 1 lagi apakah ditambah Kalibayem menjadi 6 atau mungkin SLB yang lain? Nanti ini butuh kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian karena ini terkait hubungannya dengan pendanaan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ini waktu nggih Bapak Ibu. Mohon nanti untuk waktu karena tadi disampaikan oleh Kak Tanti, memang namanya KMD itu padat ya, padat. Beliau sampaikan tadi kurang lebih sekitar 70 JPL. Itu aja dari Senin, tentunya dari Senin sampai Sabtu. Sabtunya mungkin ada jam malam. Karena ada materi malam, masa api unggul arep awan-awan kan gitu. Wes panas ditambahi panas dulu geni kan enggak mungkin. Nah, sehingga ini juga perlu perhitungan dari Bapak Ibu pengampu di masing-masing sekolah agar jangan sampai mengganggu kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Terpaksanya sedikit banyak terganggu nanti bisa diseloni ya, diijoli karena bagaimanapun KMD ini hal yang mendasar terutama dalam sisi materi-materi yang ada harus diikuti, tidak bisa istilahnya absen sebagaimana kalau kegiatan workshop atau bentuk-bentuk yang lain di luar KMD. Sehingga ini butuh konsentrasi yang penuh selama kurang lebih 1 pekan ya, 6 hari tadi. Sehari full ya, biasanya mungkin jam 8 sampai jam 4 atau jam berapa saya kurang tahu, nanti bisa kita sampaikan.
Untuk berikutnya, saya pikir yang mendasar seperti itu ya. Nanti masalah untuk materi dan juga narasumbernya tentunya sudah nanti dari Kak Tanti dari Kuarcap yang akan menindaklanjuti. Kemudian untuk tempat ini mau nggak mau harus ada di Kuarcap ya. Apa alasannya? Alasannya di Kuarcap itu peralatannya lengkap. Segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan KMD itu sudah tersedia. Nah, kalau awalnya itu mau digagas di Kalibayem, itu resikonya kok gedabikan saya harus cari apa-apa itu. Jadi nggak selengkap ketika di Kuarcap, sehingga nanti pelaksanaannya berada di Kuarcap Bantul ya. Yang letaknya mungkin tengah nek senternya Bantul itu, sing kasihan ujung kayak di Kalibayem itu ngidule ya ora jarak ya rado. Kemudian yang dari sektor selatan atau mungkin selatan barat misalnya yang MP3 Pak Mardio juga lumayan jauh tapi juga tidak terlalu jauh. Kemudian yang dari mana itu Berbah atau dari mana itu yang masih masuk Bantul Banguntapan ya. Atau mungkin juga dari Delingo. Halo Delingo. Nah, itu juga tidak jauhan. Tidak terlalu yang jauh nginep boleh Pak, yang jauh nginep boleh. Oh boleh, nanti teman-teman dari kita Delingo di nginep sekitar Pak situ ini Pak. Nginep di Manding sekitar situ saja. banyak, ya. Siap Pak Untung. Pak Untung ya celak, gitu. Kemudian ada siapa? Bu Mugiati juga nggak terlalu jauh dari Kuarcap itu. Kemudian Ada Pyongyang itu Mas, Pyongyang. Nah, memang ini saya berharap ya dan memohon ya. Dan memohon pada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk nanti tolong difasilitasi ya. Bapak Ibu yang nanti akan dikirim, tolong dispesialkan. Dengan harapan nanti biar seminggu beladek ya, mudah-mudahan nanti tetap terkondisi kesehatannya dan tetap semangat, itu saja. Untuk selanjutnya perlu terkait dengan hal ini yang kita bicarakan tadi ya untuk waktu. Nah ini sementara kita waktu dulu. Monggo, mungkin Pak Untung atau Bu Sur atau yang lain, Pak Mardio, Bu Yanti atau Bu Uni atau siapalah bisa terbaik waktunya. Itu nek iso memang ringnya di bulan apa ya? Di bulan Juli ya. Juli pertengahan ya, nek iso ya. Atau Juli akhir, pekan akhir. Oh iya, info Kak, info ini tanggal 17 Juli. Itu kita akan ada tamu di Kuarcap Bantul itu dari kuartir Kakwarnasnya negara New Caledonia. Nah, kalau pas bisa tanggal 17 itu nanti kita bisa berbagi sharing dengan pramuka yang ada di sana. New Caledonia itu negara yang keturunan Jawa. Dulu belum tahun-tahun kemarin itu peserta didiknya kemah di sini di mana kita ambilkan di itu hutan apa yang punyanya UGM yang punyanya Wanagama. Terus untuk yang di Bantul itu kemarin kita ajak keliling di pasar Imogiri. Nah, tuku apa itu mie pentil. Dia makan, kita belikan mie pentil, kemudian kita ajak ke Parangtritis, ke Gumuk Pasir dan sebagainya. Itu peserta didiknya setingkat penggalang sudah, terus besok itu pengurus intinya, Kakwarnas bahasanya kalau di kita Kakwarnasnya itu ada itu tanggal 17 itu mau ke Kuarcap Bantul. Nah, kalau pas mungkin bisa, tadi juga berharap pas ketemu ada yang pas kegiatan itu akan senang banget bisa bercerita di situ, sharing pramuka di sana. Oh, ngoten nggih. Ngoten kalau misalnya tanggal. Nggih, matur nuwun Kak Tanti. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nggih, monggo Bu. Kak yang itu tanggal 17 ya Kak Tanti ya? Yang dari New Caledonia iya. Nggih. Tanggal 17. Kalau tanggal 1 itu kita ada tamu juga dari Warda Banten, dari kuartir cabang Tangerang itu 80 orang. 80 pengurus pramuka dari Tangerang itu tanggal 1 tapi 1 Juli. Kalau tanggal 17 Juli itu dari New Caledonia. Tuh. Akan ketemu dengan
kalau bisa pas kita kegiatan di sini gitu. Nanti kita kebetulan juga adik-adik Jambore baru pembekalan. Nanti ya kita ajak bersama-sama kegiatan. Coba Mas Yanto, Kak Nggih, Tanti. monggo, Pak. Untuk waktu monggo nanti bisa disesuaikan dengan yang lain ya, karena memang ada beberapa sekolah atau apa KKG juga ada kegiatan. Supaya nanti kalau sekolahnya kecil nanti gurunya ming 8, ming 9 kilo nanti ngulang sapa kan gitu ya. Tapi monggo nyesuaikan nanti bisa disesuaikan untuk apa waktu. Memang bagus kalau pas ada tamu ya dari Masjid Dunia tadi bagus bisa disesuaikan ya. Walaupun apa paling satu kelas 1 atau 2 yang banyak kan kali bayam ya sama mana tuh yang 2. Mungkin ya masalah permasalahannya ada kaki yang punya program juga mengadakan diklat. Kemudian juga sekolah sendiri ada yang juga mengadakan apa namanya workshop dan diklat juga ini mungkin nanti disesuaikan supaya nanti sekolah juga enggak kacau dalam arti tanda petik ya yang ngajar gitu. Kalau yang gurunya banyak mungkin enggak masalah, tapi kalau yang gurunya 11 kilo 4 tapi bubar ya. Gitu. Karena yang apa namanya kalau tanggal awal tadi tanggal 1 ya itu masih liburan ya bagus ya, tapi ada beberapa sekolah yang ada kegiatan. Kayak MP1 kayaknya MP1, MP2 itu ada kegiatan khusus. Intinya kalau di 17 mungkin sudah sudah ke Solo, Pak. Iya. Cuma nanti Bu Suryati sama Bu Sukma pada jalan-jalan ke Semarang itu. Karena kan kepala sekolah gitu. Ini senengannya Bu Sukma gimana tadi ada program ini parantis sedang banget ke semua ini. Monggo. Untuk Kak Suryati sama Mbak Sukma. Monggo nanti disesuaikan ya Mas ya untuk apa waktu hari-harinya. Monggo yang lain disepakati malam ini bisa enggak, Pak? Saya harus bagaimana untuk menentukan nanti isyawarahnya itu kan agak susah ya. Mumpung ketemu atau enggak? Oke, monggo dari beberapa kepala sekolah yang punya program itu disampaikan saja biar nanti jadi teman-teman Mas Yanto dan teman-teman bisa menentukan waktunya sekalian hari ini bisa nggak masalah gitu kalau saya. Jadi nanti selesai ini ya sudah punya punya program sendiri. Iya betul. Monggo silakan. Yang lain ini ada program sekolah masing-masing silakan sampaikan aja. Mungkin saya Pak Yanto. Monggo. Untuk Pak Mardi Putra memang ada workshop tapi tanggal sebelum tanggal 17. Jadi misalnya mau tanggal 17 monggo, saya nderek. Memang kalau sekolahan kami memang sekarang gurunya tinggal sedikit, tinggal 9. Nah itu nanti saya juga kacau itu. Ini diambil satu aja kok Bu, nggak apa-apa lah ya. Nanti saya ikut nyumpelin, nderek mawon Pak Yanto tahu 17 juga nggak apa-apa, nderek. 17 itu minggu nggih. 17 betul, apa? Minggu. Mulai minggu juga nggak masalah. Kan nggak masalah, pramuka harus siap katanya. Untuk pelaksanaannya nek arep kepenak mungkin nggih. Dari Senin mulai kemudian berakhir Sabtu gitu ya. Iya, betul. Kak Tanti gimana Kak Tanti? Derek, nggak apa-apa. Nek misalnya ditabrak hari libur Sabtu atau Ahad gitu kita mungkin pada prinsipnya juga bisa ya pada prinsipnya. Enggak masalah. Kalau kita manut yang mau yang pesertanya saja. Nanti kalau kita nggak manut pesertanya, kita ngomong sendiri nggak ada pesertanya. Pokoknya manut pesertanya. Kita menyesuaikan. 17 sampai 22 gitu Pak Kak. Jadi 17-nya yang pertama. Berarti mulai minggu ya Pak Saji? Mulainya minggu. Mulainya minggu. Mundur nih Pak Saji. Hah? Mundur orang mulai ini tanggal minggu, tanggal misalnya 18. Jumat atau Jumatnya atau mungkin Sabtunya mulainya, jangan Ahad ya. 18 tuh ya Kak. Untung. Ya, lebih kali 18 aja. Asli kalau Sabtu Minggu tuh weekend olahraga keluarga nanti udah program masak. Iya. Itu Bu Sur sudah programnya ke
breksi ya itu. Ya Karena udah. Oke, Berarti 18 saja Mas mulainya. 18 itu hari apa Pak Untung? Oh, Senin ya? Senin. Nin. Senin. Senin. kan sampai Sabtu. Sampai Sabtu 23. Ya. Ya wes, apa-apa. Ya, Moga Bapak Ibu ada yang keberatan. Pak Untung Ya, mau SMP. pergi itu. Apa? Yang penting pesertanya. Pak Untung aja di peserta ya mohon pending acara yang lain. Ya senior master melu. Rapayu Ini busur kuwi. nanti sing nom-nom. Enggak, panjangan pun tingkatnya kamar bagus. Sudah mau pensiun. Monggo. Oh, Enggak apa, tanggal ada 18 kesempatan. enggak Pak Mas. Moga ada yang keberatan di tanggal itu. Silahkan memberi masukan. Nek Mbak enggak, Sukma, Mbak ya ketok palu ya. Sukma. Bapak Ibu yang lain mungkin ada. Dipersilahkan monggo. Ambil suara. Kalau Kak Tanti kemarin kan ngancer-nganceri tanggal 4 sampai 9. Itu yang di programnya kayak Kak Tanti. Tapi pas Iya, harus manut kula derek. Tapi pada dasarnya kita ikut karena tanggal 9 korban nanti saya udah gitu. Korban perasaan ya Pak Saji. Iya. Kan sampai tanggal 8. gagal ya. Tanggal 1 itu Sewu, 3 sampai 8 itu ada acara di Semarang, mungkin ada yang terlibat ke sana. Oh, oke. Ya, Pesonas. Pesonas. Ya, Oh, Pesonas. ya. Monggo, terus sudah clear untuk 18 sampai Ya, 23? nanti kita menyesuaikan gitu Pak Saji. Oh, Itu iya. saja, Pak. Ya. Mungkin tambahan Pak Untung. Monggo. Dumugi. Mungkin. Monggo. Kok suaranya kayak gini? Itu sinyalnya, Bu Muki itu sinyalnya. Hari, Sinyalnya. terkait dengan hari kan Sinyalnya. ya. Nggak kedengaran ya. Menambahkan terkait dengan hari Bu. Kedengaran ya? Tak nulis saja nulis saja iya, Bu sudah. saya Bu. Nulis saja ya. Anu yang bengung-bengung suarane. Rak Iya, Bang. basah, Kayak mau sedih. basah kuyup. Kudanan muraudan kok Bu baca kuyup. Bisa ruwing udah Sinyalnya Bu, Basah. Ibu, sinyalnya. udah lengkas. Satu lagi dicet aja ya, Bu, ya. Satu lagi dicat aja. Matiin aja itu Mbak. Itu memang anu sinyalnya, sinyal internetnya mungkin kurang bagus. Bapak Ibu satu lagi dicat nih. Suaranya apa kok iki? Langsung wae. Sudah satu tulis. Oh, Bisa. pernah Saya tulis. Pak angin anu Terima apa kasih, terima kasih. malam. Apa ya? 23. Tadi Juli ya Juni. Juli. Ya oke. Tanggalnya Juli. Oh ya. Yuk lanjut, gimana Bu? Ya, Pak. Pakai itu aja, jangan tulisan. Aku suwen demo bingung aku. Sudah fotonya dicat. Lah kurmaca sedikit aja. Itu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan kan tadi ditentukan tanggal 18 sampai tanggal 23 Juli. Kemudian mungkin kemarin sudah dimusyawarahkan di MKKS Provinsi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan MKKS yang di Guci itu Pak. Bulan. Nanti kita gimana? Untuk Kepala teknisnya. sekolah itu Bu, Kan nggak Iya, apa-apa, tapi- kalau tadi kan nanti pesertanya dari guru. kan dari guru. Iya. Kegiatan SDM lain. lepas ya? SDM lepas ya Pak ya? Lah iyalah, Nggak apa-apa. kepala Oke. Kan sekolah. ada Kak Tanti CS. Kecuali Oke, Bu ya. Yanti nanti mau ikut Kapinggun.
Enggak ikut, Mak. Ikut di Tegal aja. Oh ya. Iya kan udah pembina toh Bu. Iya. Nah, Iya. Tegal kan Kak. Terus gimana tadi intinya? Aku mah bingung ya. Karena saya CS penuh, Bu. Ya Setuju udah, ya. ya udah. Berarti deal enggak apa-apa ya. Deal ke Guci. Makasih. Tadi banding Guci. Dibanding di Guci. Oh, Makasih, Bapak makasih. Ibu KS ki dodolan wae. Oh, penyusunan program di Guci. Boten dolan niku studi tiru. Nah, Monggo Bapak Ibu mungkin ada pendapat yang lain terkait dengan waktu. Nek ora deal loh ya, ganti yang lain. Guci itu penyusunan. Ya oke, setuju. Siap. Bapak. Bu Yanti malah Udah bagus Pak Yanto. Hah? Wis Pak. Ya. Setuju di depan. Bu Yanti. Karena di awal-awal dulu memang Kalau bisa sekarang mungkin oke Pak Kristi oke. Kalian pesertanya Kak. Oh, Ya, next Ada kepastian. untuk peserta ya, peserta jumlahnya toh. by name nek iso disampaikan sekarang lebih Oh, bagus. nggak bisa toh, nggak bisa. Jangan. Belum. Oh, jangan. Kotanya aja Pak. Oh iya. Kota aja, nggih. Kotanya dari N1 berapa, dari N2 berapa, terus dari yang sekolah swasta yang perlu nambah dari mana kan perlu. N1 kita tulis 5 dulu ya. Kemudian N2. N2 3 atau 4. 3. Terus mana lagi ini? Bangun Putra. Bangun Putra 1. Yang swasta itu 1 semua sementara Pak. Oke, siap. 1 semua berarti berapa Bu? Berarti kan 18. 18 tambah 8. Kan berarti 18. 18 ditambah 8. 26. Kasih 4. Ya yang besar kayak MP 1, 2, 3 itu kan besar juga siswanya banyak. Lah itu bisa 2. Pak Untung. Ye. Satu dulu ya. Iya. Iya. Berarti kalau dua kan sudah tinggal kurang 1 Pak itu yang MP1. Ya, MP1, 2, 3 itu kan semuanya banyak. Monggo dari Kak Mabigusnya yang bisa mencermati untuk Negeri 2 untuk Pak Panut. Trimulya 2. Trimulya 2. Trimulya 2. Nah, berarti udah pas itu Pak. Enggak, negeri 2 itu ditambah tadi 4 Pak. Pak saya dibantu nama SLB-nya enggak hafal ya. Itu masih negeri 2 itu Mas, negeri 2 4 itu apa Mas? Parmadi Putra, Pak. Gitu. Berarti Parmadi Putra. Pamardi, kewalik itu Pamardi Putra. Oh, nggih. Pamardi. Nggih, Pamardi. Pamar. Pamar nggih. Pamardi. Terus mana Khotul Nada? Ya, Mardi Mulya. Mardi Mulya. Tetek. Nggih. MM itu. MM. Terus Dharma Bakti Insan Mandiri nggih. Mas Bakti. Tunas Bakti Pleret. Nggih. Dharma Bakti. Yongyang. Ya, Dharma Bakti Pak Yanto. Mana Dharma Bakti itu? Bina Anggita. Bina Anggita. Nggih, lajeng Kotrunada. Kotrunada. Islam Kotrunada. Tunas Kasih. Sedayu nggih. Tunas Kasih Sedayu.
Imogiri itu apa? Muhammadiyah apa? Kan mandiri. Bukan, Pak Tatang itu. Oh, Sekar Melati. Sekar Melati. Oke. Yang teratai sudah. Udah. Terus Ma'arif. Ma'arif. Pundang, Bu. Widya Mulia. Mulia Pundang. Widya Mulia. Ya Mulia. Mulia Pundang. Udah 20. Ini oke. Ini berapa semuanya? Udah. Malah 20 ya. Itu Putri ngusul ke 2 itu, Kotor Nada ngusul ke 2 itu. Iya, monggo. Pripun? Kotor Nada 2 gimana? Itu Putri mengusulkan 2 boleh. Kotor Nada. Kotor Nada mengusulkan 2. Boleh tidak, Bu? Oh, boleh. Boleh. Juga boleh. Boleh, Bu. Boleh. Asih, Boleh, Putri. Terus, Nomor 2 aja. Berarti masih berapa, Pak Yanto? Berarti Negeri 2 tadi tak tambah ora itu. Negeri 2 4 itu. itu yang MP ditambahi 22, Pak. MP 1 sampai 3 itu 22. Sampai 3 1 saja, Bu. Lah apa? Hanya 9 orang ya. Oh, guru nih. Iya. Nah, kira Bu? Hitung Bu, aku udah ngitung ya. 18 karo 8 Kak Tanti lebih dari 30 bisa ya? Bisa, nggak apa-apa, Kak. Bisa. Oh, bisa kok. Oke. Itu Ada negeri yang 2 mau tambah nambah 1 enggak? tuh. Ada yang mau Negeri nambah? 2. Minimal 32 malahan. Minimal. Oh. Pak Krisdi mau ditambah enggak Pak Krisdi? Kali bayam. Negeri 2 itu Mas Yanto. Nggih, Pak. Negeri 2 itu Mas. Negeri 2 tambah itu Mas. Berapa, Pak? 4 itu. tambah. 4. Ya. 30 itu, Kali udah 30 itu. ganti itu ditambah itu Pak Yanto, Pak Krisdi. Ah, nggih niku kula. Piye Pak Krisdi? Manut aku. Kita lihat besar subsidinya. Orang mbok tutup. Itu udah 30 ini. Udah 30 itu. Dilihat besar subsidinya berapa Pak Yanto? Satu peserta itu 250, Pak. Bayarnya. 250. Heeh, 250 sak wong. Udah Dari 30 biaya itu. Nah, total biaya saya kurang tahu. Nanti selebihnya Total biayanya 700 ya Kak Tanti itu. Oke, Kak. 700. Ini kalau mahasiswa kita 350 dana dari kalau pas ke UPJ UNJ itu segitu. Oh. Tapi itu anu loh, non apa namanya? Yang makan dan sebagainya udah ditanggung dari kampus. Jadi itu istilahnya hanya uang biaya pelatihan itu kalau dari kampus-kampus itu 350. Nah, ini kan sudah biaya pelatihan sama semua lengkap, akomodasi dan sebagainya. Fasilitas disiapkan semua. Termasuk sertifikatnya ya, Kak? Iya, ijazah, Kak. Iya. Dapatnya ijazah. Iya, sudah lengkap. Ya itu memang bingung Banjeli tadi kalau misalnya cukup biasanya gratis, Kak, kita. Ya, yang di Sleman kayaknya gratis ya, Kak? Yang Sleman gratis. Bisa dicukupkan itu, Bu. Itu permasalahannya dana hibahnya, Kak. Yang bermasalah di kita dana hibah. Itu hanya dapat untuk 13 kegiatan, padahal kita ada 50 kegiatan. Kak Saji niku ngertos ya, Mbak. Ya, Meronto. Bisa mengajukan ke Bupati. Itu juga dari Bupati. Dana hibah. Sumber dana hanya berarti dari sekolah. Ya, yang sama dari 50 itu dari sekolah. Itu kalau misalnya untuk biaya pelatihan dan konsumsi ya sekitar itu seperti yang disampaikan Kak Saji tadi. Habisnya kurang lebih.
Yang tapi sudah masuk untuk nganu toh Bu itu ya, konsumsi ya. Yang Udah masuk konsumsi udah. Konsumsi 7 kali ya Kak ya? Snacknya 12 kali, makan 7 kali. Makan 7 kali. Monggo, ini sudah genep 30 atau mungkin dilebihkan dari Kak Tanti tadi bisa. Ada mau nambah? Pak Kristi Wanira Pak. Mardi Mulya ditawarin Bu Umi. Bu Umi Dari MKKS pripun Pak Untung? apanya? KKS baru banyak pengeluaran Mas dari rawan. Oh iya. Kecuali dari KKS-nya Negeri 1 boleh. Nah, Oh iya. cocok. Betul. Ini berarti Kris. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup seperti ini 30 dengan komposisi tadi yang tertera di sini? Iya Mas, ini sementara gini Mas, maksudnya gini, kalau misalnya ada nanti sewaktu teman-teman nambah, saya pikir enggak apa-apa ya, tapi ada batasnya enggak berapa maksimal? 32 ya tadi. 32. Berarti ada serpil loro gitu. Ya, lebih juga nggak apa-apa. Masih bisa di. Jadi ada aturan baru itu sekitar itu, tapi kalau kepepet misalnya harus 40 atau berapa daripada buka 2 kelas masih bisa. Kalau kuarcap daya tampungnya itu bisa untuk rada nyaman sampai 50 cukup. Oke, saya pikir Mas, itu dulu karena menyangkut anggaran ya. Kan nggak semua sekolah siap dengan anggaran, walaupun cuma 250 ya. Tetapi monggo saya pikir ini dulu. Nanti kalau memang ada tambahan sampai 50 tadi ya, nggak masalah, nanti bisa ditambahkan. Kalau ada sponsor ya Pak. Ah betul, nanti cari sponsor Mas, bareng-bareng Mas. Gunung Semarang. Iya. Tinggal plesir barang ya. Bukan plesir, penyusunan program. Iya, betul Pak. Baru banyak. Kunker nganu SLB. Betul. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya menjadi kata-kata kunci terkait dengan pelaksanaan besok itu. Selanjutnya apa ya yang perlu dibahas ya? Mas, nanti perlu dengan tetap bikin surat edaran ke sekolah masing-masing, kalau perlu diketahui kuarcap ya, tapi misalnya enggak apa-apa, ya, tetap ada. Karena itu jam kerja ya, nanti ada. Harus ada surat tugas. Ya, betul. Ini nek surat sebaiknya apakah dari sekolah masing-masing kuarcap atau kami dari panitia? Kak Tanti gimana? Dari kuarcap bisa. Cuma nanti kita sebaiknya dikasih alamatnya tadi. Oh, atau mungkin nanti saya sampaikan ke siapa, ngoten. Oh iya. Atau mungkin bisa dikirim lewat itu. Untuk administrasi karena hubungannya absen memang kuarcap Pak ya. Oh gitu ya. Oke. Derek Kak Tanti ya, nanti suratnya dari kuarcap, terus nanti pengaturan anunya apa nanti kita kita ambil gitu atau dalam bentuk digital. Digital boleh, nanti nama-namanya terlampir dari sekolahnya, terus nanti digital mawon nggih Kak nggih. Nanti biar di print masing-masing peserta. Ya. Nama-nama kepadanya nanti terlampir di bawah, nanti nyuwun daftarnya. Siap. Nanti Pak Yanto pakai Google Form ya Pak Yanto. Iya Bu, nanti kita buatkan. Ngoten, tasih wonten ingkang dipun bahas. Ada lagi? Saya harus menyelesaikan tadi ada warga yang ada yang kerah gitu. Saya harus. Maklum daerah situ. Oh ya Pak. Bahaya Pak Yanto. Dalam? Bahaya. Enggak apa-apa. Mas, gawe jam malam Mas. Bot-bote kan Bu niki dituwake ning RW ya. Pak RW ya. Pak RW. Sudah disambati warga ya. Oke. Mungkin sementara itu. Itu dulu nggih. Baik. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali ini juga Kak Tanti, Kak Budi yang mungkin masih di perjalanan, semoga lancar di perjalanan, selamat. Ya, ada Kak Jumarudin juga nyusul. Dalam, gimana? Ada Kak Jumarudin, Kapus Diklatnya. Katanya udah pergi lagi. Ada enggak? Ada masih kayaknya masih. Ada, masih. Oh, nggih. Sebelum Kak Jumarudin. Kita mohonkan Kak
Sumaridin ya untuk memberikan apa sambutan. Itu Kak, monggo. Pak Sumaridin. Masih. Masih, tapi itu nyambi ya Pak. Nggak bisa. Oke, sebelum ditutup Pak Yanto nyun sewu yang untuk adik yang dari SLB untuk Jamnas. Ini saya posisinya itu masih di Parcap, ini kita pembekalan. Memang, tapi saya baru ujian SKU untuk adik-adik yang di sini kan belum. Jadi masih materi SKU belum yang sih baru 2 kali pertemuan penyelesaian SKU yang anak-anak ini dulu karena ngejar yang Pramuka Garuda. Nanti kalau kita umumkan lewat nanti Kak Yanto saya masukkan di grup itu mulainya besok masih kita tapi masih di SKU. Tapi besok pagi itu ada monitoring dari Warda. Ya mungkin kalau salah satu mungkin kalau belum sesuainya dari Kak Sajin apa Pak Yanto katuran terkuarcap jam 9. Oh ngaten. Tadi informasinya mau hadir dari Warda. Oh nggih. Karena kemarin agak ada sedikit error Bu. Anaknya yang semula itu namanya Rian itu ternyata ditarik ulur ke sana kemari, diikut ada yang lomba atletik, lomba grafis dan seterusnya sehingga dia kebingungan terus akhirnya milih tidak di Pramuka dulu. Baru kemarin hari Jumat itu clear gantinya itu Vian Dian Pratama itu. Sudah kita konfirmasi. Misalnya bisa besok diminta itu ke Kuarcap, kalau misalnya belum ya nanti salah satu. Oh, okay. Jadi saya juga masih di Kuarcap dari kemarin. Belum kondur gitu. Ini saya secara pembekalan. Nanti kita komunikasikan. Hanya Hanya itu Kak Tanti? Bapak Ibu mungkin ada tambahan yang lain dipersilakan sebelum saya akhiri. Baik, cukup nggih. Terima kasih. Sekali lagi kita haturkan terima kasih pada kakak dari keluarga dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah ya dan juga Kak Saji yang sudah berkenan hadir di kegiatan virtual kita pada malam hari ini. Sementara itu apa yang bisa kita bahas semoga nanti bisa menguatkan untuk pelaksanaan kegiatan kursus mahir dasar ya. Dan nanti akan kita berikan link untuk masing-masing kakak pembina di SLB-nya ya, yang tadi sudah tertera di sini, termasuk kuotanya, misalnya di Kotonada ya harus mengirimkan 2. Monggo nanti bisa putra, bisa putri derek mawon. Ngoten, dari saya akhiri tentunya. Mari Bapak Ibu dan kakak sekalian kita tutup bersama untuk pertemuan virtual singkat ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Monggo bagi yang beragama Islam kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Matur nuwun sedanipun sugeng dalu kakak sekalian, Bapak Ibu. Terima kasih Kak. Semuanya. Langsung izin lagi Kak. Mingguan rode. Oke, kita live. Monggo link saya tutup. Sugeng dalu saya monggo.